Gontor 2. Bismillah. Antum hari ini dengan kostum yang khas adalah kostum Jum'iyatul Khutbah dan jadi kebanggaan antum. Hari ini Anda bicara lebih eksklusif bersama antum. Karena apa? Pasti berbeda dengan yang tadi siang. Hari ini antum ini adalah khutbah. Khutbah bukan artinya hanya ceramah. Khutbah suatu saat antum akan tampil sebagai influencer. Mengatakan, Ustadz, Anda nggak mau untuk jadi motivator, Anda maunya ingin menjadi khotib. Hey people, khutbah adalah motivator hebat. Anda hari ini hadir bersama antum, bersama generasi JMK, tapi bagaimanapun Anda juga pernah menjadi insan yang berkiprah sebagai khutbah. Anda hari ini hadir bersama antum, Anda casual bersama antum, tapi bulan depan Anda tampil di depan ribuan jamaah dalam acara Gemah Isra Mi'raj Sang Nabi. Kostum Anda pasti berubah. Antum bilang, Ustaz, antum kan motivator, antum kan MC, emang antum bisa juga tabligh akbar? Nah, itulah kelebihan anak ma'had. Antum Jum'iyatul Khutbah, suatu saat antum akan menyampaikan ayat-ayat Allah, sabda Nabi dalam segmen tabligh akbar. Suatu saat antum akan diminta umat, nah, kau bisa gak motivasi untuk perusahaan kami? Do it, lakukan itu people. Kalau antum mengatakan, maaf ya, kalau motivator itu bukan materi saya, kalau saya kan mukadimahnya itu enak banget didengarnya. Anda ulangi ya nak ya. Nice opening itu, be a good opener. Pembukaannya itu enak banget. Nah, bisa nggak kau tampil ceramah, motivator, tapi ketika bahasa Arabnya tak biasa orang pakai. Kalau antum bilang gini, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, penceramah banget tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang udah nebak, pasti habis ini alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Umat nebak lagi jamaah. Brother, dengerin. Pasti habis ini wabihi nasta'inu. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Kira-kira habis itu apa? Wassalatu wassalam. Orang sudah nebak habis itu ala asrafil anbiya wal mursalin. Bro, pasti amma ba'du. Cara antum di 1 menit pertama, openingnya udah bisa ditebak sama audiens. Berarti Anda gagal di 1 menit pertama. Terus bagaimana Ustaz mukadimahnya? Cari retorika Arab yang elegan, orang jarang dengar, tapi satu kali antum bicara, semua fokus kepada Anda. Contoh apa Ustaz? Ahibati fillah, hamdan wa thana'an ala Allah azza wa jalla, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ba'd. Sama kan? Biasanya orang Kak, habis amma ba'du apa? Puji syukur. Marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi. Orang sudah nebak lagi, habisnya apa? Yang mana? Anda nggak tahu yang mana juga itu kawan. Kenapa harus yang mana? Mau yang mana, mau yang itu, terserah Anda itu. Kenapa harus yang mana? Kenapa nggak Anda katakan setelah amma ba'du, setelah wa ba'd, Anda sampaikan ahibati fillah. Potret umat hari ini merindukan orang-orang hebat yang terlahir dari alam pendidikan ini. Setelah amma ba'du baru antum bilang potret pendidikan di Indonesia adalah pendidikan yang akan melahirkan tak cukup generasi pintar, tapi generasi yang soleh. Antum bilang lagi, Ustaz, tapi suara anak cempreng Pak Happy. Pak Happy kan suaranya berdinamika, kadang cempreng, kadang low, kadang medium. Gimana Ustaz mengolah vokal? Hey brother, banyak orang JFK gak berani tampil ke depan gara-gara dia vokalnya. Vokal hanya 3%. 97% adalah cara kita bicara. Tapi Pak Happy, suara saya cempreng. Warahmatullahi wabarakatuh /2. Antum tahu slash gak nak? Apa nak? Nah, buat apa Pak Happy? Jeda biar kita bicaranya per kata. Anak 3 intensif tadi maju ke depan, materinya keren banget brother, tapi cara ngomongnya terlalu buru-buru. Antum tampil, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Per kata, jangan per kalimat. Coba dong nak, ikuti anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 detik jeda sebelum kata terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elegan, sapu seluruh mata audiens dari 2 mata kita. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Banyak teman-teman JMK di beberapa pondok yang lain, dia tatapannya ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bicara dengan cicak di dinding, kawan. Kau tatap mata audiensnya dan kau bicara di situ. Berikutnya, introduction. Seperti kawan kita yang maju ke depan, kau perkenalkan namamu di situ, biar orang tahu kau dari mana. Dengan cara yang elegan. Antum langsung catat nak ya, waktu kita sempit nak ya. Berikutnya, mulia di muka bumi ini. Maka semua akan menjawab, Nabi Yuna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah haji wada hari itu jamaah, setelah haji wada jamaah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menuju rumahnya. Yang pertama kali dipanggil oleh Nabi siapa? Sayyidah Fatimah Zahra. Dipanggil oleh Nabi, ya Fatimah, halumma ilayya. Padahal Nabi lagi sakit jamaah, detik-detik menemui ajal sang Nabi. Yang dipanggil oleh Nabi adalah putri bungsunya. Dipeluk itu Fatimah. Dibisikkan di telinga kiri Fatimah, wa kanat Fatimah bakia. Fatimah langsung menangis. Tapi saat dibisikkan di telinga kanan Fatimah, wa kanat Fatimah mutabassimah. Fatimah langsung dia tersenyum. Aisyah istri Nabi langsung bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau bisikan untuk putrimu? Wahai Fatimah. Dari situ antum before after mainkan zona otak antum. Oh iya benar juga ya. Mainkan emosi mereka kawan. Dengan cara antum yang elegan saat bicara. Sampaikan tujuan Anda saat bicara. Materi antum apa hari itu? Sampaikanlah. Perlu nggak sih Ustaz? Berdirinya saya di sini, buang kalimat itu mulai detik ini kawan. Orang udah tahu kau lagi berdiri, tak perlu kau ceritakan lagi. Sama kayak MC Ustaz. MC selalu bilang, hadirin diharap tenang. Orang sudah tenang. Kecuali kalau di BPPM lagi ada kerusuhan. Baru MC bilang, hadirin diharap tenang, acara akan segera dimulai. Itu materi nanti malam nggak? Mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Gak ada lagi MC yang mengatakan hadirin diharap tenang, atau JMK mengatakan ahibati fillah, berdirinya saya di sini. Orang sudah tahu kau lagi berdiri, kenapa kau sebutkan lagi? Mubazir kata-katamu itu. Terus gimana Ustaz caranya? Setelah amma ba'du tak perlu lagi puji syukur, udah ada retorika Arab jadi atas. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, itu puji syukur dan sholawat. Tidak perlu kau terjemahkan lagi setelah amma ba'du. Antum bilang, Ustaz kok seribut itu sih pembicaranya? Yes, kalau kau ingin menjadi pembicara mengesankan di 5 menit pertama. Karena orang udah nebak. Setelah amma ba'du, orang nebak. Hey brother, pasti puji syukur. Puji syukur. Marilah kita panjatkan ke yang mana. Setelah itu apa nak? Antum bisa nebak gak? Setelah itu apa? Apa nak? Salawat dan salam. Tak lupa. Nah, tak lupa kan? Orang gak bakal lupa. Kenapa kau bilang tak lupa? Ambil saya. Selawat tak lupa. Kita junjungkan. Junjungkan itu dari mana kawan? Kau di alam yang terang benderang. Seperti yang kita rasakan sekarang ini. Dari zaman Abu Jahal masuk JMK kayak gitu kawan. Greget saya mah benar Ustaz. Ini disaksikan para asatid al-mukarramun. Kenapa harus terang benderang? Antum lagi iklan Panasonic berada di situ. Kenapa kau katakan salam ta'zim dan cinta kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika kita mengenal nama Muhammad, kita hanya mengenalnya dengan mim, ha, mim, syiddah dan dalnya. Tuh, ente aja langsung diam semua kan? Antum terhipno gara-gara ada ngomong ahibati fillah. Ketika kita mengenal Muhammad hanya mim, ha, mim, syiddah dan dal. Tertempel tulisan Muhammad itu di rumah megah yang mewah dan di masjid yang megah. Ini kan? Antum anak bicara kan? Antum kan generasi milenial. Anak bicara, antum capture nih. Antum download, unduh, save di memori antum. Antum keep dan ketika anak bilang fadhol takallam huna, baru antum tinggal enter, show your act here. Jangan kau menatapku seperti itu. Siap kan? Udah siap kan? Bismillah, kita mulai.
People, semuanya bagus ke depan dalam hitungan 3 mundur. 3, 2, 1. Awal tahun 2020, ketika kami merapat ke satu titik saat pandemi itu hadir, ternyata banyak pembicara-pembicara di luar sana, mereka terpuruk dan tak bisa bicara. Dan kami harus katakan kepada JMK, you, apapun yang terjadi, harus tetap mempesona wahai JMK, walaupun di tengah pandemi COVID-19. Walaupun di tengah badai, walaupun di tengah halang rintang, harus tetap mempesona. Hadir di situ, mereka adalah orang-orang yang tertindas dan punah berabad-abad lamanya. Sampai dikatakan Solomon adalah negara termiskin se-Asia Pasifik. Antum melihat tempat kita koahnya, aulanya tempat kita bicara tak elok dipandang. Antum melihat orang-orang yang hadir di sini tak elok dipandang dan tak enak dilihat. Mereka dengan kostum yang sangat sederhana, mereka dengan kultur yang sangat sederhana, tapi mereka punya power untuk belajar bicara. Ketika kami tanya, kenapa Solomon People dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik? Ternyata alasannya adalah satu, Pak Chandra, kami terpuruk bukan karena COVID-19. COVID-19 that easy for us, Pak Chandra, ini mudah bagi kami. Kami terpuruk bukan karena COVID, Pak Chandra. Tapi kami terpuruk gara-gara satu pohon besar ini, jemaah. Mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat. Mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya gergaji. Mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat digital cutting. Tapi mereka menghancurkan pohon ini bukan dengan alat, tapi dengan apa? Mereka berteriak di pohon ini. 97% non-muslim, yang muslim hanya 3%. Yang muslimnya berteriak, Ya Rabb, innaka khairul musta'an. Wa innaka khairul mustaka. Hanya kepadamu kami minta tolong ya Allah. Aku yakin dengan teriakan ini pohon ini akan tumbang dan hancur. Anda tahu, hanya dengan teriakan selama 40 hari 40 malam, dengan grafik vokal audionya di atas 80%, dan dia yakin dengan Tuhannya, dia teriak dengan izin Allah. Hanya dengan teriakan pohon ini hampir tumbang dan hancur. Coba untuk bicara kayak gitu. 3, 2, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatak Musodak dari Surabaya. Oke, saatnya kau bicara dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Mulai. Oke, seperti yang kita ketahui, di tengah pandemi COVID-19, sebagaimana manusia, berbagai banyak manusia yang mereka mengatakan, ini COVID-19, ini virus apa namanya? Virus yang baru-baru muncul yang kita ketahui. Ya, yang sering kita dengar, yang sering kita ketahui juga, virus COVID-19. Sebagaimana virus yang membuat semua manusia itu panik, membuat manusia itu lupa dengan ibadahnya. Mereka menuhan-nuhankan sesuatu apa yang tidak ada. Seperti yang kita ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siti Kosan Mahfud dari Madura. Kalau Anda lihat tentang foto di samping ini, merupakan suatu foto dari kemiskinan di negara. Contohnya saja, saat kita pergi ke Pulau Somon, merupakan negara yang sangat termiskin. Bayangkan, sebuah aula, setempat aula saja hanya ditutupi oleh pohon, dengan daun-daun kering, apalagi dengan pakaiannya. Tetapi mereka semua mempunyai spirit, mempunyai semangat yang besar untuk yang namanya belajar. Maka dari itu, saat ditanya, apakah Anda tidak miris dengan COVID-19? Mereka tidak. Justru apa kata mereka? Ini pohon ini yang membuat desa saya. Justru malah mereka berteriak kepada pohon. 97% agama non-muslim dan sisanya 3% agama muslim. Mereka berkata, Ya Tuhan, Ya Allah, maka aku berlindungan padamu. Ini 1, 2. Selama 40 hari mereka
berteriak di pohon itu dengan suara 80% medium ke atas. Apa yang terjadi? Pohonnya tumbang, bahkan pohonnya mati. Itu merupakan sebuah spirit mereka dengan kata-kata semangat mereka bisa yang namanya menumbangkan pohon, bukan dengan kata-kata. Good. Siap. Ini itu ini. Gontor itu kalau tampil powerful banget. Jadi anak gontor itu Kak, semakin kepepet, loadingnya cepat. Ente kan kepepet nih, tiba-tiba suruh ngomong aja, nggak ada diskusi, suruh tampil. Ini nggak ada yang di luar kawan. Di luar nggak ada yang bisa kayak gitu. Anak gontor semakin kepepet, loadingnya cepat. Rawahu Happy Chandra. Baik, excellent. Sini. Suaranya jadi kecil ini sound. Alim soleh, barakallahu fikum. Ente main Madura. Ini itu dan itu ini kawan. Madura. Jazakallah khair. Oke. Ya salam. Ini waktu sempit sekali nah. Oke. Waktunya sempit sekali. Tapi next, paling tidak antum sudah dapatkan materinya hari ini bahwa antum harus menjadi dai khutbah yang mengesankan untuk umat. Hadza wallahu alam bisawab. Dan ketika kami antum ada ya enggak sih JMK? Ya, coba dong anak pengen dengar. Mana? Siapa yang mimpin? Ya Pak Agung. Keliling Pak Agung. JMK. Greeting of JMK. From zero to hero, from nothing to something. We just want MK. Baik, terima kasih. Ala kulli hal nasyurukum wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, syukur. Terima kasih kepada Ustaz Happy Chandra atas penyampaian sharingnya. Assalamualaikum, Ana Al-Fakir Happy Chandra yang berkiprah sebagai MC Kenegaraan Republik Indonesia. Hari ini jelang senja bersama JMK, Jumiatul Khutbah dari Gontor 1 dan Gontor 2. Semua merapat, merekalah yang akan terakhir untuk menjadi duat. Para pembicara yang berkarakter, para penceramah yang powerful, dan umat sangat merindukan kiprah-kiprah santri dalam bicaranya yang berkarakter. Tepuk tangan untuk JMK, Gontor 1 dan Gontor 2. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu, siap. Bismillah. Siap.